Oke. Ya, terlebih dahulu Anda sudah install ya. Install dulu package-nya. Biasanya ini ada versi yang license ya. Kalau versi license ini Anda harus berbayar, tapi kita kan keunggulannya kalau Indonesia ini ada yang crack-crackan ya. Jadi Anda bisa pakai yang crack-crackan. Tapi jika Anda butuh untuk pekerjaan konsultan ya ataupun lain sebagainya, Anda bisa beli license-nya murah ya, nggak mahal-mahal ya. Murah kalau dibandingkan dengan anggaran pekerjaan Anda mungkin license ini nggak seberapa ya. Jadi Anda sebaiknya Anda beli license-nya jika memang ada pekerjaan nanti suatu saat yang membutuhkan SAP 2000. Anda klik ya, klik 2 kali. Ini sebenarnya software tergolong software yang ringan ya, tidak berat. Jadi memang SAP 2000 ini eh, software yang tidak butuh spek komputer yang terlalu tinggi ya. Tidak berbeda dengan software-software BIM ya, Building Information Modeling. Nah, ini kalau Anda sudah belajar BIM, ini Anda akan sangat dibutuhkan di dunia konstruksi saat ini ya, karena semuanya sudah menggunakan BIM ya. Jadi kalau misalkan mendesain suatu gedung, mendesain jembatan, mendesain lain sebagainya ya, baik itu materialnya beton ataupun rangka baja, itu kita bisa selesaikan semuanya dengan BIM ya. Bahkan BIM ini sendiri langsung keluar RAB ya. Nah, langsung keluar RAB. Sangat canggih sekali saat ini. Dan BIM itu sendiri umumnya sudah bentuk 3 dimensi ya. 3 dimensi sangat informatif lah ya dibandingkan SAP 2000 yang masih tergolong konvensional ya. Nah, jadi dalam menggunakan SAP 2000 di sini akan menu muncul seperti ini ya. Menunya akan muncul seperti ini. Anda pertama kali bisa memanggil jika Anda punya file sebelumnya yang formatnya sesuai dengan SAP 2000, Anda bisa open ya. Open, Anda bisa cari. Misalkan ini saya sudah ada ini ya, sudah ada file yang SAP 2000 yang sini sini tipe filenya SAP 2000 SDB file ya. Nah, ini sudah ada ininya. Jadi jika Anda belum punya filenya, Anda bisa create di sini new model ya. Nah, ketika Anda muncul eh, seperti ini, pertama kali kita harus mengkonversi satuan. Di sini versi satuannya dalam inci, force ya, dan juga ini satuan panjangnya ya. Jadi misalkan Anda kita gunakan satuannya KGF ya, kilogram gaya, terus ini ada meter dan ada satuan dari F-nya jadi C ya. Nah, kita pakai ini. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan yang untuk BIM ya, ini ya, BIM ya. BIM ini adalah untuk model BIM ini yang sederhana sekali. Kemarin sudah saya contohkan. Nah, sekarang kita coba yang versi 3D frame ya, 3D frame. Nah, ini. Nah, untuk 3D frame ini Anda bisa klik 3D frame type ya, tipenya apakah open frame building, apakah perimeter frame building, apakah beam, slab building atau flat building ya. Apakah kita pakai yang open frame building aja. Nah, di sini kalau dalam open frame building dimension, Anda bisa akan melihat di sini number of stories, ya Anda bisa lihat berapa jumlah dari titik-titik yang akan kita buat ya, tinggiannya berapa, apakah 3 ataukah 2 ya, Anda bisa tetapkan di sini. Berapa jumlah dari bay paralel ya. Sini ada 3 untuk sumbu X, 2 untuk sumbu Y, dan ini by width berapa lebarnya, X-nya 6 dan Y-nya sini kita buat 6 ya. Ini kita default aja ya, kita pakai yang default aja ya. Tidak kita edit. Tapi jika Anda ingin menambah jumlahnya, Anda bisa tambahkan dan edit-edit angka-angka yang ada di sini. Atau di sini use custom grid spacing and location origin bisa Anda edit, klik ya, Anda bisa edit grid. Nah, di sini Anda bisa tetapkan dengan format seperti ini ya. Anda mungkin tidak asing kalau lihat pada display sebelah sini akan terlihat seperti display AutoCAD ya. Nah, di sini kita bisa memvariasikan ya, memvariasikan grid A, grid B, grid C, grid D dengan ordinat-ordinat yang mungkin kita ingin tetapkan berapa titik-titik ordinatnya gitu ya. Dan juga ini line tipenya adalah primary atau visibility-nya show.
bubble location yang N, dan juga kita bisa tetap seperti itu. Namun kalau kita cancel aja, kita klik ya. Nah, di sini section properties BIM-nya Anda bisa tetapkan di sini kalau ini versi default ya. Jika Anda punya section yang misalkan berbentuk lain, Anda bisa klik tanda plus di sini ya. Nah, di sini Anda bisa klik, terus Anda bisa tetapkan di sini bentuk BIM-nya dengan add new property atau Anda import ya. Jika memang sudah Anda belum punya, Anda add new properties ya, Anda bisa klik di sini. Nah, di sini ada frame section properties type ya. Anda bisa klik tipenya steel atau dan juga concrete, aluminium atau cold form atau bentuk lain nih. Nah, misalkan kita konstruksinya bentuknya steel ya, baja ya. Steel kita bisa steel. Nah, di sini kita bisa pilih ya bentuk penampangnya seperti apa ya. Bentuknya I, channel, T, angel ya, atau tube, pipe, double channel, double angel, dan steel joist ya. Bisa kita pilih di sini. Mungkin kita misalkan saja bentuknya I ya. Nah, sini. Nah, jika kita bentuk ini sudah kita pilih, nah, Anda bisa tetapkan ukuran ini ya. Nah, sini kita bisa tetapkan materialnya apa, bajanya baja apa. Nah, sini kita ada punya dua pilihan ya. Jika memang Anda ingin tambahkan, boleh tambahkan di sini, klik plus ini ya. Nah, Anda bisa tambahkan add new material ya. Nah, add new material, Anda bisa masukkan angka-angka, modulus elastisitasnya berapa, rasio positionnya berapa, koefisien thermalnya berapa, shear modulusnya berapa, modulus gesernya, dan juga di sini Anda tetapkan berapa minimum yield stress dan minimum tensile stress ya, efektif yield stress dan efektif tensile stress. Anda bisa tetapkan angka-angkanya di sini. Ya, Anda bisa masukkan semuanya di dalam general data ya, material properties data ya. Sini kita cancel saja, kita pakai material A992FY50 ya. Dan juga di sini dimension. Dimension di sini Anda bisa tetapkan outside height ya, di sini T3 0,3048 ini defaultnya ya. Anda bisa ganti-ganti angka-angka ini, berapa ketinggian luarnya, top flank width berapa lebar atasnya, top flank thickness berapa ketebalannya, web thickness-nya berapa, bottom flank width-nya berapa, dan bottom flank thickness-nya berapa. Anda bisa tetapkan di sini. Dan di sini ada klik properties ya, section properties. Anda bisa lihat di sini. Nah, sini akan bisa lihat angka-angka yang ada di sini ya, moment inersia dan area geser, modulus plastis dan juga lain sebagainya ya. Anda bisa lihat juga properties modifier, set modifier yang bisa kita di sini. Properties stiffness modifier for analysis ya, cross section areanya berapa, shear area dua direction ya, dan seterusnya. Two direction ya. Sini kita tidak apa-apakan saja, materialnya kita bikin default ya. Terus kolomnya berapa? Anda bisa tetapkan di sini kolom, misalkan Anda ingin mengubah kolom-kolomnya sini ya. Oke. Yang tadi bins, yang tadi kolomnya balok dan kolom ya. Jadi kalau dalam struktur dimensi tiga dimensi dari teknik sipil, kita kenal ada balok dan ada kolom. Nah, barangkali material balok dan kolomnya kita samakan saja ya, default saja, kita tidak pakai jenis material apa ya, kita oke. Nah, setelah jadi seperti ini, Anda akan bisa melihat di sini ukuran yang akan Anda hitung ya. Ini gedung, kita anggap ini rangka gedung ya. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat di sini titik-titik join ya. Ya, di sini kita bisa lihat join-joinnya ada berapa titik, di bawah itu ada sekitar 12 titik ya. 12 titik sini. Dan setiap titik ada perletakan. Nah, dan ini ada dua lantai. Tadi kita sudah ketik angka 2, maka dia tadi dua lantai dan juga dia memiliki tiga ruang ya. Tiga ruang, dan dari sisi sini, dari sisi mereka di sini sekitar jumlah ruangan ada sini adalah 3 dikali 2 kali 2 ya, berarti ada sekitar 12 ruangan ya di bawah dan di atas. Nah, kita bisa em, menetapkan ya di sini misalkan Anda ingin view ya, view-nya Anda bisa ganti ya, set dua dimensi, seleksi ini ya, view-nya. Atau Anda bisa klik di sini tombol-tombol toolbar, sini ketemu sudah keluar semua ya. Ini ada tombol refresh window, lock model, run analysis, model live ya, dan juga nih tombol-tombol untuk zoom ya.
zoom, band zoom, ada full view, dan juga kita bisa mengganti-ganti dan pan ya. Dan juga ini adalah tombol-tombol yang bisa kita gunakan 3D view, XY misalkan gini kita muncul seperti ini. XZ kita klik misalnya munculnya tampak samping ya. YZ itu tampak dari bawah ya. Dari sebelah kiri ya. Nah, kalau kita 3D ya kembali ke sini ya. Nah, kalau kita lihat tampak samping seperti ini. Tampak atas ini tampak atas, tampak samping dari sebelah yang bagian 3, tampak samping dari sebelah yang bagian 2 ya. Nah, ini menu-menu yang bisa kita gunakan di sini ya. Ini adalah menu untuk menunjukkan gaya-gaya yang nanti ketika sudah kita running ya. Nah, untuk mengganti titik-titik join yang ada di sini, Anda bisa klik titik joinnya. Misalkan ini saya klik ya, sudah titik join, klik. Ini jenis peletakannya apa? Nah, kita ganti dulu peletakannya. Misalkan semuanya kita ganti peletakan ya. Terus Anda sign ya, join ya. Kita join range train ya. Nah, sini Anda bisa klik join range trainnya berapa tipe peletakannya. Apakah jepit, apakah sendi, apakah roll atau titik bebas ya. Misalkan kita semua peletakan di bawah kita biar dia tidak bergerak ya secara vertikal, secara horizontal dan secara momen kita ketik semuanya adalah titik jepit. Maka kita klik OK. Nah, semuanya akan berubah jadi titik jepit ya. Coba lihat tadi dari semulanya segitiga menjadi segi 4 ya. Segi 4 seperti ini. Oke, nah Anda bisa meletakkan dinding-dinding dan juga lantai di sini ya. Misalkan itu ya. Kita bisa menetapkan di sini Anda bisa klik draw poly area, draw rectangular element dan juga lain sebagainya. Menu-menu yang di sini bisa Anda gunakan ya. Tadi sudah saya sebutkan menu di atas tapi di bawah samping ya. Belum ya. Ya di samping ini ada menu set select mode, reshape element mode dan juga draw special join ya. Dan juga draw frame kita bisa menambahkan rangka baru ya dari ini misalkan atau bisa Anda quick draw frame kabel elemen. Nah, bisa kita tambahkan kabel jika kita ingin menambahkan untuk jembatan kabel ya. Dan juga ini ada quick draw bridge, ada quick draw secondary beams, ada draw poly area. Nah, kita bisa menggambarkan area atau poligon ya di dalam eh, struktur kita atau rectangular area element, quick draw element dan juga draw solid. Kita bisa menambahkan baloknya menjadi benda-benda padat ya. Ya, ini kan kita bisa select all, sini ada menu-menu lainnya bisa kita gunakan. Jadi saya sementara tidak memakai pelat dan dinding ya, kita hanya hitung rangka bajanya saja. Nah, di setiap titik ini kita akan menetapkan beban di setiap balok dan kolomnya, terutama di struktur balok ya. Nah, Anda bisa klik, ya misalkan ini klik balok-balok yang ada di sini, klik semua. Nah ya, mungkin yang samping dulu ya, samping dulu. Nah, kita klik, tinggal klik saja ya, klik pilih. Nah, semua balok yang kita ingat lantai lantai yang duanya ya. Nah, Anda bisa klik dan Anda memperhatikan ketika mengklik harus memilih eh, garis-garis yang tepat ya. Jangan memilih garis yang tidak tepat. Jadi kita akan bisa muncul. Nah, ini sudah kita klik semua lantai dasar di lantai 2 ya, atau atap dari lantai 1. Nah, karena bebannya kita anggap ini yang menjadi permasalahannya. Jadi ini berapa beban balok-balok di sini ya? Berapa beban balok-balok yang ada di sini? Maka Anda klik sign ya, itu frame root ya. Kita bisa klik di sini dari frame root atau di sini kita bisa klik frame. Nah, sini ada menu juga ya. Muncul ketika kita klik itu muncul frame. Nah, sini Anda bisa klik frame section, property modify dan lain sebagainya. Jika ingin menambahkan beban, frame load ya, gravity, point atau distribute ya. Ada temperatur, ada strain, ada deformation, target force dan lain sebagainya. Kita pakai distribute ya. Nah, distribute ini adalah beban merata ya. Di sini ada dua tipe load pattern name yang kita bisa nambahkan. DIT ya, beban mati, satuannya sudah kita tetapkan dari awal tadi ya, kilogram meter C. Load type interaction ada kita bisa tetapkan force atau moment ya. Kita force saja ya. Koordinat sistem global, directionnya apakah arahnya kemana arahnya? Arahnya gravity. Ya, gravity itu arahnya ke bawah ya. Jadi bebannya akan ke bawah.
Nah, bisa Anda ganti. Misalkan apakah arahnya ke atas, apakah ke samping, atau ke kiri, dan ke kanan, bisa ganti arah di sini ya. Ini kita default saja, Gravity aja. Option, bisa kita add to existing load, replace existing load, atau delete existing load. Kita pakai replace. Ya. Nah, untuk beban-bebannya, Anda mainkan di sini, trapezoidal loads ya. Di sini ada distance ya. Di sini yang Anda mainkan. Nah, di sini mulai dari distance-nya 0, dari 0,25, 0,75, dan 1. Ya. Jadi 0 yang dimaksud ini adalah 0 ini titik awal, dapat dikatakan titik awal kita meninjau jarak ya. 0,25 maknanya adalah 0,25 dari panjang. 0,75, 0,75 dari panjang. Dan 1 berarti panjang maksimum ya. Nah, kita tetapkan beban-beban yang ada di sini, satuannya misalkan ini misi masih 0 ya. Kita akan tetapkan bebannya misalkan 50 kilogram. Jadi Anda akan memberikan semuanya di sini, 50 kilogram, 50 kilogram, 50 kilogram, atau 50 kilogram. Ya, ini pilihan pertama. Atau Anda ini kalau seperti ini 50 kilogram semua, artinya beban merata Anda berupa sama besar semua, ya, sama besar semua. Kan beban merata itu ada yang tidak sama besar ya. Ada juga yang misalkan di ujung sini, jadi di ujung sini adalah 100, ujung sini 50, ujung sini menjadi 25 barangkali. Jadi dia berupa bentuk segitiga. Nah, gitu ya. Nah, di sini naik lagi 50. Bisa jadi seperti itu. Atau jika Anda tidak mau repot, Anda bisa eh, klik uniform load ya. Uniform load berarti bebannya sama semua. Kita tetapkan sini misalkan 50 ya. Maka akan kita lihat seperti ini. Kita klik oke ya. Nah, ini pertama. Nah, Anda akan bisa melihat sini beban sudah masuk ke dalam seluruh balok-balok yang ada di sini. Nah, sekarang Anda klik beban pada lantai atap, lantai 2. Anda klik dari seluruh struktur-struktur di lantai 2, yang atapnya ya. Mungkin di atap ini akan kita tetapkan beban-beban yang lebih berat. Misal kapal lebih ringan dibandingkan beban yang di bawah. Ini ini biasanya lantai atap ini digunakan untuk tandon ya dan lain juga sebagainya. Nah, ini kita klik terus sama sayang frame load kita berikan distribute ya. Dan sini kita tetapkan bebannya di atas itu kalau di bawah 50, maka di atas kita tetapkan misalkan 20 ya, 20. Klik OK. Nah, di atas sudah diberi beban 20 ya. Nah, jika sudah Anda bisa langsung running ya. Nah, bisa langsung running. Untuk sini kita analyze ya. Run analysis. Nah, ketika kita klik run analysis, Anda modalnya ini ada pilihan did beban tadi kita running, actionnya running, modal ini status kita don't running, ya, do not run. Kita tidak usah dimainkan, kita hanya melihat beban saja. Jika Anda ingin melihat modalnya juga atau berat berat apa namanya berat dari struktur itu sendiri ya. Nah, dalam hal ini tadi kan kita default ya, kita default karena balok kolomnya kita tidak pakai ukuran steel, konkrit dan lain sebagainya. Jadi jika Anda pakai dalam perhitungan perencanaan struktur sebenarnya, Anda harus pakai modal ini ya. Tapi kan ini kan saya contohkan, saya akan menunjukkan bagaimana pengaruh gaya luar saja. Gaya dalam saya nggak cek ya. Jika Anda ingin ngecek gaya dalam, modalnya harus di running ya. Nah, maka sini kita klik Analysis Monitor Option, Always Show, Never Show, Show After 4 second. Nah, misalnya ini ya. Ya, di sini ada pilih-pilihan, nanti Anda bisa klik Solid Case Tree, ya, misalkan gitu. Nah, ini Anda bisa lihat 2 titik yang akan dianalisis, tapi ini kita running saja ya. Oke, ya karena dia cuma sederhana, jadi runningnya. Nah, tapi sebelum running kita harus save dulu ya. Ini kita bikin, oke, latihan 2 ya. Nah, baru dia akan running. Anda bisa kecil running di sini. Ya, ini kita bisa ya set Astana Animation ya. Nah, ini kita bisa lihat bentuk pergerakan struktur ketika dan sebelum diberi beban.
Nah, ini bisa lihat ini lendutan ini bukan artinya bahwa struktur ketika diberi beban secara internal dia akan melendut seperti ini ya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Anda bisa cek secara XY ya, XY, dan Anda bisa tetapkan di sini eh, frame kabel, nah, member Postgres, dan bisa tetapkan gambar-gambar yang akan Anda cek. Misalkan Anda ingin cek momen 33 ya. Oke, nah seperti ini akan muncul gambar momen dalam setiap tampilan samping yang tiga ya. Nah, itu Anda ubah XY-nya. Nah, ini dalam tampilan samping dua. Anda bisa cek momennya di sini. Ya, nah ini. Atau Anda ingin ubah barangkali titiknya jangan momen, tapi misalkan shear 33. Ya, oke. Di sini shear 33 tidak ada ya, tidak ada. Oh, ada sini ya. Ada sini shear 33 berarti ada dari pondasi kiri dan pondasi kanan ya. Jadi kita bisa lihat lagi join misalkan itu joinnya kita cek oke. Nah, ini titik dasarnya ya. Peletakan nih gaya peletakannya bisa lihat nih gaya beban vertikal, beban horizontal keluar semua di sini ya. Semuanya ada di sini. Secara nah ini juga keluar juga sebuah titiknya beban vertikal, horizontal di semua peletakan. Nah, bisa lihat tampilan tiga dimensinya seperti ini. Dia langsung keluar ya. Jadi tidak kita nggak perlu menghitung ribet-ribet. Jadi misalkan Anda ingin mengetahuinya ya kita bisa klik seperti ini. Nah, misalkan Anda ingin tahu setiap batang, maka Anda klik, cukup Anda klik klik batang yang ingin kita ketahui bebannya. Misalkan saya klik ini satu kali, Anda klik kanan langsung muncul. Dan langsung muncul berapa gaya geser, berapa momen dan berapa deflection atau deformasinya ya. Ini lebih simpel ya. Jadi kita pakai ini saja loh sudah bisa keluar semua hasil. Nah, sampai di sini Anda yang ingin bertanya silakan. Untuk penggunaan SAP 2000, kemarin sudah saya tunjukkan yang balok sederhana ya. Sekarang yang tiga dimensi. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak Izin Pak, ada, saya akan berikan Anda tugas. Pak. izin Pak. Eh, Beberapa dari kami laptopnya belum mampu Pak untuk install aplikasi ini. Kira-kira ada nggak ya Pak yang lebih ringan aplikasinya? Kenapa? Dia speknya nggak berat-berat amat ya. 2 giga pun RAM-nya saya pikir bisa ini. Saya dulu punya laptop yang RAM-nya cuma 2 giga misalnya. Kalau nggak salah ya. Prosesornya itu apa itu? Quad core ya masih. Quad core dulu. Masih bisa running SAP 2000 ini. Berarti yang nggak bisa itu kendalanya apa itu? Yang nggak bisa ya. Kendalanya apa? Coba mungkin apakah laptop atau mungkin ada error barangkali ya ketika menginstal. Mungkin di errornya Pak. Nanti beberapa dari kami bakal install ulang lagi Pak. Ya kalau error itu Anda coba perhatikan antivirus ya. Ketika Anda menginstal, Anda downloadnya di mana dulu? Ya downloadnya itu kan ada kita situs-situs ya, situs-situs yang ketika kita download itu dia apa namanya menginstalnya itu butuh kayak seperti apa namanya? Keygen ya. Nah, keygen itu ketika kita running ingin mendapatkan license yang kerekannya itu antivirus akan memblokir biasanya. Kalau dia memblokir itu jadi error ya, nggak bisa. Em, yang punya saya ini nanti saya cek ya, tapi saya nggak bisa share nih karena berat ini 600 MB kayaknya, 600 MB, nggak bisa di share lewat WhatsApp gitu. Tapi saya coba nanti coba cek pakai Google Drive ya. Jika memang sudah bisa, nanti saya share yang ini ya, yang saya punya ya. Misalkan Anda bisa langsung di sana. Ini nggak perlu keygen, dia langsung aja copy paste saja nanti berapa
file ya, beberapa file ke dalam C program program file di komputer kita, kita copy paste saja. Dia nggak perlu pakai keygen, langsung aja copy paste, nanti Anda replace ya, Anda replace, terus nanti otomatis SAP 2000-nya langsung bisa digunakan. Ada lagi? Siap, terima kasih Pak. Ya. Nah, eh, saya harap Anda semuanya harus bisa install ya, karena tugasnya kalau nggak bisa SAP 2000-nya di komputernya, lumayan repot ya. Nah, eh, tugasnya seperti ini. Ini saya save dulu ya. Anda silakan buat. Nah ya, silakan buat. Saya klik new. Nah ya, Anda buat tugasnya dalam bentuk 3D frame ya. Nah, 3D frame-nya ini. Ini Anda kan numbers-nya ya. Number story-nya. eh saya minta Anda jumlahnya nanti kan videonya ini Anda tugasnya lebih spesifik Anda lihat di video nanti. Saya nggak ini. Ini kita ganti 4 ya. Tinggi story height-nya kita ganti 6. Jumlah titik di sebelah kiri X itu kita ganti jadi 5. Di sebelah Y kita ganti 5. Jadi strukturnya kubus ya. Panjang baloknya kita ganti 7 dan ini 7. Nah, untuk tugas Anda, oh, ini open frame buildingnya seperti ini. Ya, oke. Nah, ini. Nah, Anda harus tugasnya, ya. Ini sudah ya, tugas sudah tahu ini ya. Kita stop share dulu. Saya ketik share whiteboard. Lihat aja. Oke, sorry. Jangan lupa pakai whiteboard itu. Oke, ini ya, whiteboard klasik ya. Kelihatan ya. Oke, nah tadi strukturnya sudah saya tunjukkan. Terus Anda akan meletakkan kombinasikan ya. Tugasnya adalah kombinasikan peletakan dasar. Tadi kita bisa ketahui ukurannya 5 kali 5 ya. 5 kali 5. Berarti ada 25 titik ya. Peletakan dasar yang terdiri dari 25 titik peletakan. Jadi Anda kombinasi ya. Ya, 5 peletakan dimulai dari sebelah samping ya, terserah dari samping kiri atau sebelah. 5 peletakan jenis jepit, 5 peletakan. Misalkan Anda jepit sebelah kiri jepit ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, 5-nya jepit. Nah, 5 peletakan ini kita hapus saja ya. Sebelah kiri jenisnya jepit dan sebelah kanan berarti yang ujung kali ya, kanan ujung ya, jenisnya sendi. Dan berarti ini sudah ada 10 ya. Dan ada gunakan 15 lagi. Lainnya jenisnya roll ya. Oke. Terus Anda akan membuat di setiap awalnya tadi ada terdiri dari sebentar. Di sini ada terdiri dari 4 lantai tadi ya. 4 lantai ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 lantai. Eh, struktur terdiri dari 4 lantai. Berikan ya beban pada masing-masing lantai dengan ketentuan sebagai berikut ya.
lantai lantai ini ya, lantai dasar pada lantai 2 beban merata, kita berikan beban 50 kg. Saya copy paste aja ini. Lantai dasar pada lantai 3 bebannya turun menjadi 40 kg. Ya. Lantai dasar pada lantai 4 bebannya menjadi 30 kg. Dan lantai atap ya. Lantai atap itu beban merata 20 kg. Oke. Nah, eh, silakan analisis beban. Oh, sorry. Eh, kita jangan seperti ini, tapi X, X. Ini ada saya ganti. Nah, silakan. Nah, di sini XX di sini ya saya berikan note di sini ya. XX sama dengan dua angka NRP di belakang Anda. Ya, dua angka NRP. Jadi misalkan NRP-nya di dua angkanya 12, berarti XX ini adalah 12. Jika di belakangnya NRP-nya 13, maka 13 ya. Silakan analisis beban struktur ini dengan menggunakan ya 12000 dan seluruh hasil ya eh, dimasukkan ke dalam Word, Microsoft Word ya. Dijadikan PDF dan nanti dikumpul minggu depan ya dengan link yang akan di-share. Oke, untuk tugasnya ada yang tanyakan? Pak, untuk tenggatnya bisa dimundurin lagi nggak? Ya, kira-kira mau berapa lama? Kira-kira 2 minggu? Ya, Pak, soalnya masih banyak laporan, Pak. Baik, kita bikin 2 minggu ya. Kalau sekarang tanggal 15, berarti Anda kumpul tanggal 29 Mei ya. Dikumpul, ini bisa diedit nggak? Oh, hilang deh ya. Oke, saya buat kalimat baru aja ya. Dikumpul tanggal 9 Mei ya. 9 Mei 2024. Oke, kita jadikan dikumpulnya tanggal 9 Mei 2024 sesuai dengan permintaan temannya ya. Ini kita Baik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. ya. Perspektif 5 peletakan sebelah kiri jenis jepit dan perspektif 5 peletakan sebelah kanan jenis sendi itu gimana ya, Pak, maksudnya? Ya, jadi Anda nanti strukturnya gini ya. Ini kan kita gini. Nanti dia tuh ada 5 garis ya. Sini juga ada 5 garis. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, 5 yang itu di sini. Ini yang 5 tuh ya. Sebelah kiri misalnya. Kalau ini sebelah kanan, terserah. Misalkan di kanan, maka ini kiri ya. Nah, bebas saja. Sebenarnya kan ini ukurannya 5 kali 5. Boleh yang ini jadi kiri, boleh ini jadi kanan. Terserah. Yang jelas nanti ini ada kanan, ada kiri. Ini adalah jepit, ini adalah sendi. Dan yang di tengah-tengah ini seluruhnya terletakkannya adalah roll ya. Begitu.
Siap, terima kasih Pak. Nah, jangan lupa bebannya disesuaikan dengan NRP ya. Ada 50,xx, x-nya NRP Anda ya. Jadi setiap orang memiliki nilai yang beragam, tidak sama ya. Nanti silakan tugasnya dianalisis, terus Anda masukkan ke dalam Word, Anda jadikan PDF dan dikumpul pada link pada tanggal 29 Mei 2024. Oke, ada lagi yang tanyakan? Cukup ya. Oke, kalau cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda bisa, Izin Pak, Pak, ya, itu kan nanti hasilnya kan dimasukin ke dalam Word. Nah itu laporannya itu ada ketentuan nggak? Misalnya marginnya berapa, kemudian hurufnya. oh yang baik, kita bikin tentuan ya, biar karena kalau biar seragam ya, bagus juga ya. Oke, laporannya Anda bisa buat dengan ukuran ya, kertas ya, A4, margin ya seperti biasa, atas, bawah, ya, kiri. Nah, biasanya kalau dalam laporan-laporan itu, yang atas itu biasanya 4 cm ya, 3 sorry, 3 cm, bawah juga 3 cm, kiri karena dia biasanya kalau mau di ini ya, cetak itu bisa 4 cm. Tapi kita kan nggak cetak ya, kita hanya PDF saja, dalam soft file aja ya. Ini untuk biar rapi ya. Huruf times New Roman ya, untuk ukuran 12 biasa ya. Nah, Anda bisa lengkapi dengan cover ya, dan juga eh, pendahuluan ya. Pendahuluan ini dalam artian seperti ini ya. Anda bisa lengkapin apa namanya, susunan laporan. Cover biasa ya. Cover itu dilengkapi pertama judul tugas ya. Logo ya, logo kampus yang di tengah-tengah ya biasanya ya. Logo kampus, terus nama Anda, nama dosen, biasanya seperti itu, dan juga eh, keterangan di bawahnya itu adalah prodi, fakultas, dan Universitas Bangka Belitung tahun 2024 gitu ya. Ini nggak muat ini. Nah, ini nama dosen dan juga saya bikin sini ya, afiliasi aja ya. Afiliasi. Nah, nih. Terus dalam bab-babnya Anda bisa lengkapkan pertama bab, bisa pakai bab ya, langsung aja satu pendahuluan ya. Nah, terus dua biasanya tujuan tugas ya. Tujuan. Untuk apa tugas itu Anda buat? Terus yang ketiga langsung hasil dan pembahasan ya. Tapi sebelum hasil, ini modelnya dulu. Model SAP 2000-nya ya. Nah, di dalam model SAP 2000 ini gambar tampilan tiga dimensi, tampilan XY, XZ, dan lain sebagainya. Anda bentuk gambar saja ya. Terus pada bagian 4 baru hasil dan pembahasan ya. Nah, muat. Kita tarik. Baru yang terakhir, kesimpulannya. Ini Anda bisa tambahkan nomor 6 ini ya. Eh, Jika Anda menggunakan pustaka-pustaka, sekarang kan lagi musim ChatGPT ya. Anda jika misalkan menarasikan ya menggunakan bantuan ChatGPT, ChatGPT-nya jangan menggunakan ChatGPT biasa ya. Anda bisa gunakan ChatGPT yang sudah melengkapi, yang bisa menggunakan AI yang sudah ada otomatis referensinya. Kalau ChatGPT itu ketika Anda klik misalkan contoh apa itu analisis struktur 2, Anda klik, itu dia tidak ada muncul referensi dari mana dia mengungkapkan narasinya. Tapi ada ChatGPT yang mungkin Anda bisa, ini pengetahuan aja ya. Misalkan contohnya Anda gunakan ChatGPT find.com. Ya.
Ini ChatGPT juga, tapi dia otomatis mengeluarkan referensinya. Jadi ketika Anda menambahkan, misalkan Anda ingin menarasikan tentang beban geser, nah kan Anda kan perlu beban geser itu adalah ini, misalkan gitu ya. Daripada Anda susah, ini atau Anda ketik sendiri dengan bahasa Anda sendiri lebih bagus ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan mahasiswa sekarang kan udah bisa pakai ChatGPT OpenAI ya. Jadi saya nggak yakin juga seluruh narasi-narasi itu Anda memang dari pikiran Anda sendiri. Jika memang pakai GPT, ya, saya nggak bisa membatasi, tapi saya harus memberikan referensi ya. Bisa find2.com dan sebagainya. Dan Anda bisa klik daftar pustakanya. Namun jika tidak pakai ChatGPT sama sekali, nah, Anda murni dari ilmu yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, daftar pustaka bisa diabaikan ya. Baik, itu saja. Ada yang perlu disampaikan lagi? Nanti ini ketentuannya ya. Nah, nanti Anda bisa buat seperti ini biar seragam bagus itu. Karena kalau tidak pakai ini mungkin nanti ada yang kertasnya F4, jadi agak susah juga ya. Pikirannya beda-beda. Ya, itu saja ya. Nah, informasi untuk UAS-nya ya, kita akan melakukan UAS eh, soalnya ya sesudah tugas ini ya. Soalnya tentang transformasi koordinat satu ya. Eh, tentang transformasi koordinat saja ya, karena itu yang soal angka mata nggak ada, kita nggak usah pakai. Dan tugas dari SAP 2000 ini menjadi nilai tambah Anda. Ini saya anggap tugas nomor 2 untuk UAS ya. Jadi SAP 2000 yang sekarang ini akan Anda kerjakan, yang 2 minggu akan kemudian adalah tugas nomor 2 yang nilainya akan dimasukkan ke dalam UAS. Jadi ini adalah tugas yang presentasinya nggak bisa saya sebutkan berapa presentasinya dari tugas ini. Ini tergantung dari hasil dari UAS nanti. UAS nanti kan soalnya cuma satu soal ya, yaitu berkaitan dengan transformasi koordinat. Nah, jadi nilai tugas ini akan saya tambahkan ke nilai UAS yang khusus untuk SAP 2000 ini. Jadi jika nilai tugas SAP 2000-nya bagus, UAS-nya akan terbantu di SAP 2000 ya. Tapi jika hasil UAS Anda yang manual besok transformasi koordinat nilainya juga bagus, ya ditambah nilai tugas ini ya otomatis akan bagus sekali. Nah, untuk persentase akan saya sesuaikan. Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk UAS-nya kita laksanakan kira-kira kalau saya ada kesempatan mungkin sekitar bulan Juni ya. Bulan Juni. Bulan Juni tanggal 5, 5 Juni. Ya, 5 Juni. Sesuai dengan jadwal ya. Jadi kita minggu depan kita nggak masuk ya. Tanggal 22 kita nggak masuk, tanggal 29 hanya ngumpul tugas. Kita ketemu lagi tanggal 5 Juni. Ya, tanggal 5 Juni kita langsung UAS. Nah, nanti link Zoom-nya akan saya berikan ya. Paham ya? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.